Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Kakak berharap semuanya sehat dan tetap bersemangat ya. Semua sudah siap untuk ikut ibadah PA? Siap ya. Hari ini Kak Esti akan ditemani oleh teman kita, Elis. Elis akan membantu Kak Esti untuk menyanyikan lagu-lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Baik, kita akan mengawalinya dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Dengar Hai Kawanku. Silakan Elis. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Ingat sikapnya, kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah pelayanan anak pada hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Mari Puji Tuhanmu. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Hidupnya di dunia, haleluya. Tanpa dosa dan celah, haleluya. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Sesudah itu kita akan mendengar atau membaca bersama-sama firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mau
Shalom adik-adik, pembacaan Alkitab minggu ini terambil dari Lukas pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai 36. Injil Lukas pasalnya yang ke-9, ayat 28 sampai 36. Dengan judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan-awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik sudah baca kan? Yang berjudul Yesus dimuliakan di atas gunung. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Coba di sini adik-adik siapa yang pernah naik gunung? Atau adik-adik ingat lagunya kan? Naik ke puncak gunung. Gunung itu tinggi kan adik-adik? Nah, di sini dikisahkan Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke gunung untuk berdoa. Ayo, adik-adik, siapa di sini yang rajin berdoa? Nah, kakak yakin adik-adik semuanya rajin berdoa. Karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik, meskipun diajak berdoa, para murid Tuhan Yesus itu malahan tertidur adik-adik. Apakah adik-adik juga sama seperti murid-murid Tuhan Yesus? Kalau disuruh berdoa oleh mama papanya, malah tidur. Tapi kakak yakin kalian tidak begitu ya. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus berubah dan jubahnya juga menjadi putih, terang sekali. Kok bisa ya adik-adik? Nah, itu adalah tanda kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus.
Nah, kemudian tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara dengan dua orang. Adik-adik tahu siapa? Nah, Tuhan Yesus berdoa dengan Nabi Musa dan Nabi Elia. Ayo, siapa di sini yang tahu siapa itu Nabi Musa dan Nabi Elia? Ayo, kakak-kakak Ate dan anak Aka. Pasti kalian sudah belajar kan tentang Nabi Musa dan Nabi Elia? Nah, kakak jelaskan ya. Nabi Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Nabi Elia adalah seorang nabi besar yang tidak pernah mengalami kematian dan sudah lebih dahulu diangkat ke sorga oleh Tuhan. Begitu ya adik-adik. Adik-adik, Nabi Musa maupun Nabi Elia sudah hidup lebih dahulu daripada Tuhan Yesus. Dan ketika kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan digenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ketika murid-murid yang tidur tadi bangun, wah, mereka kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga adanya Nabi Musa dan Nabi Elia. Bahkan Petrus sampai menawarkan untuk membangun kemah buat Nabi Musa dan Nabi Elia juga. Tetapi itu jelas tidak mungkin adik-adik, karena Nabi Musa dan Nabi Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tetapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tetapi Petrus tidak mengerti, adik-adik. Namun tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Wah, murid-murid Tuhan Yesus takut sekali melihat hal itu. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia." Kamu tahu tidak suara itu suara siapa? Ya, itu adalah suara Allah Bapa dari sorga. Setelah awannya hilang, Musa dan Elia juga sudah hilang dan tinggal Tuhan Yesus sendiri saja di atas bukit itu. Adik-adik, ingat ya suara Allah dari alam tadi yang berkata, "Dengarkanlah dia." Itu maksudnya adalah dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik sebagai anak-anak, kalian juga harus mau jadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengar-dengaran dengan nasihat orang tua, atau juga dengan dengar-dengaran dengan guru-guru di sekolah, dengan kakak layan,
Mau nggak? Adik-adik mau nggak menjadi anak-anak yang dengar-dengaran? Pasti mau dong ya adik-adik. Nah, adik-adik, jadi kalau di rumah mama papa memberikan nasihat, kamu mendengarkan atau membantah adik-adik? Kalau di gereja kakak Layan menyampaikan firman, kamu mendengarkan atau tidak adik-adik? Nah, seperti yang tadi firman Tuhan, kalian itu harus menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran, baik kepada orang tua, kepada kakak, atau kepada guru-guru di sekolah dan kakak-kakak layan. Itu namanya anak-anak yang baik. Nah, ingat ya adik-adik, adik-adik jadilah anak yang mau dengar-dengaran. Adik-adik, mulai dari sekarang, adik-adik tahu kan bahwa Tuhan Yesus mau adik-adik menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran, baik kepada mama papa, guru di sekolah, atau kakak layan. Dan yang paling terutama adalah adik-adik harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan kita pagi ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah pimpin kami dalam ibadah minggu ini. Tuhan, terima kasih juga kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu dengar-dengaran, baik kepada orang tua, kepada guru di sekolah, ataupun kepada kakak-kakak layan di sekolah minggu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini bisa tertanam dalam hati adik-adik kami, adik-adik layan kami. Kiranya Tuhan berkati pula adik-adik kami agar mereka selalu sehat, agar mereka selalu bahagia ya Tuhan, walaupun mereka tidak bisa kemana-mana karena ada penyakit COVID. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka dalam pendidikan mereka di sekolah yang sudah selama 1 tahun ini selalu online. Kiranya Tuhan berkati agar mereka selalu bisa mengikuti sekolah dengan baik dan menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan tahu kerinduan kami ya Tuhan untuk memiliki gedung gereja sendiri. Kiranya Tuhan berkati agar kami bisa mendapat memiliki gereja sendiri. Kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik, kesehatan mama dan papa kami. Tuhan, kiranya Tuhan pun berkati agar kami bisa selalu sehat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati agar penyakit COVID bisa segera pergi dari bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang selalu kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini yaitu diambil dari Amsal 1 ayat 33. Amsal 1 ayat 33. Begini bunyinya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita ulangi ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Disiapkan dulu uang persembahan dan celengannya. Ayo diambil semuanya. Kalau sudah diambil, kita angkat tangan kanan kita. Kita doakan persembahan kita sama-sama. Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kita nyanyi sama-sama, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami anak-anak-Mu boleh memberikan persembahan. Besar kecil persembahan-Mu ini kiranya boleh berguna untuk pelebaran kerajaan firman-Mu di muka bumi ini, terlebih khusus di gereja kami, GPIB Bukit Sentul. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, agar kiranya berkat yang berasal daripada-Mu boleh selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.